Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kita yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para bunda, mak-mak kami yang hadir pada sore hari ini tak dapat disebut satu persatu. Kemudian yang kita hormati dan muliakan Ketua Ta'lim kita Permata Buliang beserta perangkat-perangkat tak dapat pula kita sebut satu persatu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena asal muasal puasa 10 Muharram ini adalah orang Yahudi mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalam, maka ibu-ibu mungkin ada yang belum tahu kisah dramatis Musa alaihissalam. Apa kisah dramatis Musa itu, Pak Ustadz? Tengoklah, Musa diburu, Musa dikejar-kejar, Musa diteror karena Fir'aun menuduh Musa teroris. Maka dibawalah oleh Musa pengikut-pengikutnya menyeberang Laut Merah. Pukulkan tongkatmu itu Musa. Dipukulkan Nabi Musa tongkatnya ke Laut Merah, terbelah laut itu. Maka dapatlah mereka berjalan lari sampai di ujung sana, ada selesai Fir'aun kejar, baru sampai di tengah laut, laut itu bertaut kembali. Pak Ustadz, kok Musa dikejar-kejar Fir'aun? Karena dapat kabar kami, Pak Ustadz, bukankah Fir'aun itu ayah angkat Musa? Iya, udah tahu ibu ceritanya. Fir'aun tuh ayah angkat oleh Nabi Musa. Gimana ceritanya, Pak Ustadz? Satu malam Fir'aun tidur. Dalam tidurnya itu Fir'aun bermimpi ada seorang anak laki-laki kecil menarik mahkotanya. Fir'aun itu kan gila kekuasaan, betul? Gila jabatan, gila pangkat. Ini kalau ada orang gila pangkat, gila jabatan, gila kekuasaan, berarti nah, ibu yang nyebut loh. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu gila pangkat, gila jabatan, gila pujian. Satu hari, satu malam Fir'aun tidur. Maka dalam tidurnya itu dia bermimpi seorang anak laki-laki kecil menarik mahkota yang ada di atas kepalanya. Bangun tidur, gelisahnya luar biasa. Apa mimpi Fir'aun? Ada anak kecil yang menarik mahkota di atas kepalanya. Maka ketakutanlah Fir'aun, dikumpulkannya bala tentaranya, dikumpulkannya. Yang paling pertama dipanggilnya siapa? Watimpir. Kalau yang kita punya Watimpres, Badan Pertimbangan Presiden, itu dipanggilnya Watimprispir, Badan Pertimbangan Fir'aun. Kumpulkan, dan dikumpulkannya juga para peramal. Di masa Fir'aun tuh orang paling suka ramal meramal. Kalau ada ibu-ibu di Bumi Kencana atau di Permata nih masih suka lagi diramal-ramal. Pak, tolong tengok tapak tangan nih Pak, gimana agak-agaknya 5 tahun ke depan. Kalau ada lagi yang suka diramal-ramal, maka ibu balik ke zaman Fir'aun. Fir'aun dulu yang suka diramal-ramal. Maka Fir'aun kumpulkan tukang ramal. Wahai badan pertimbangan negara Fir'aun, wahai para peramal, tadi malam aku bermimpi ada seorang anak kecil menarik mahkota di atas kepalaku. Kira-kira apa itu? Maka mereka berbisik kepada Fir'aun, hati-hati Fir'aun, hati-hati.
itu tandanya ada laki-laki yang akan membahayakan kekuasaannya. Nah, begitu juga sekarang. Sebenarnya bukan berbahaya itu bukan beliau, tapi pembisik-pembisiknya nih. Maka Fir'aun dibisikkan, Fir'aun, kalau begitu nampaknya akan ada laki-laki nanti yang akan menghancurkan kekuasaan engkau di Mesir ini. Maka Fir'aun gelisah. Terus gimana yang harus kita perbuat? Menurut engkau gimana Fir'aun? Kalau begitu, seluruh anak laki-laki yang lahir mulai hari ini bunuh, kata Fir'aun. Jangan-jangan akan lahir dari mereka satu orang nanti yang ada dalam mimpiku itu. Akhirnya di zaman Fir'aun, seluruh anak laki-laki yang lahir mati kontan di tempat, dipancung kepalanya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Anak perempuan dibiarkan hidup. Maka dibuatlah tim khusus mendata ibu-ibu yang hamil. Pergi ke rumah-rumah. Ibu berapa nih hamilnya? 8 bulan. Sebulan lagi berarti? Iya, sebulan lagi datang dia. Pas lahir anak tuh ditengoknya. Perempuan biarkan hidup. Laki-laki pancung, bunuh langsung. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momen-momen itu lahirlah Musa, kecil, mungil, bayi, imut, ganteng. Lahir Musa. Siapa nama ibu Musa? Yohanes. Nah, Yohanes itu siapa? Ibu Musa alaihis salam. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Yohanes sudah melahirkan supaya anak ini tidak diketahui oleh Fir'aun. Nanti kalau tahu Fir'aun Musa lahir ternyata laki-laki, maka anakmu akan dipancung, dibunuh di depan mata kepalamu sendiri. Maka hanyutkanlah anak ini ke sungai Nil. Perintah Allah dalam Quran. Maka Yohanes dengan hati yang remuk redam menuruti perintah itu. Lalu ditengoknya anak, dibuatnya kotak kecil dari kayu, dimasukkan Musa kecil ke dalam, dihanyutkan supaya Fir'aun, sebelum datang Fir'aun, hanyutkan dulu, dihanyutkan. Jadi Musa itu di waktu kecil, bayi, masih belum lagi kering pusatnya kata orang, itu sudah dihanyutkan oleh Yohanes di sungai Nil. Jadi kalau ada ibu-ibu pernah menghanyutkan anaknya di waktu kecil, itu dia sudah mendengar cerita tentang Yohanes. Tapi itu nggak ada syariat untuk kita. Itu syariatnya khusus bagi Musa. Supaya apa? Supaya tidak dibunuh Fir'aun. Dihanyutkan. Sepanjang anak itu mengapung-apung hanyut, pelan-pelan dibawa oleh sungai Nil yang besar, yang dalam. Entah apa-apa yang ada di dalamnya, buaya ada, mungkin kuda Nil. Andai anakku ini dikunyah kuda Nil nanti, andai anakku ini diterkam buaya nanti, remuk redamlah hati Yohanes. Kacau hatinya, sedih luar biasa. Apa yang disebut oleh Allah? Jangan takut, jangan sedih Yohanes, jangan takut. Kenapa? Ku kembalikan lagi besok anakmu ini. Lalu apa yang terjadi? Begitu kotak kayu tadi mengapung-apung, Allah selamatkan nabinya, rasulnya, tidak dimakan buaya, tidak dikunyah kuda Nil. Akhirnya lewatlah kotak kayu kecil yang ada Musa di dalamnya ke tempat pemandian Asyah dan dayang-dayang. Asyah mandi. Waktu itu di istana Fir'aun tidak pula ada kamar mandi. Mandinya di sungai, tapi ada tempat khususnya Asyah dan dayang-dayang. Asyah menengok kotak kayu mengapung-apung. Kata Asyah, apa tuh dayang-dayang? Entah, tolong ambil, bawa ke sini. Dibawalah kotak kayu itu ke tempat Asyah. Begitu dibuka Asyah, ditengok oleh Musa. Masya Allah, ya muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikan hati. Seketika menengok Musa, lahir sayang, lahir iba, lahir kasihan, lahir cinta di hati Asyah. Ingin mengambil anak ini sebagai anak angkat. Kenapa? Karena memang Asyah tak punya anak dengan Fir'aun.
Ditengok, kata dayang-dayang, Asia, tolong tengok dulu ke bawah. Maksudnya apa? Tengok kelaminnya. Kalau laki-laki pasti dipancung Fir'aun, kalau perempuan bawalah pulang. Pas ditengok rupanya laki-laki. Kata Asia, demi anak bayi laki-laki yang satu ini, nyawaku akan kupertaruhkan di depan Fir'aun suamiku sendiri. Akhirnya dibawa oleh Asia anak itu ke istana. Kata Fir'aun, hei Asia, kenapa bayi laki-laki ini kau bawa pulang? Kupancung. Kata Asia, bebek Fir'aun sayang tak sama aku? Tidak pula enak menyebutnya ya, bebek Fir'aun. Nah, sayang katanya, kalau engkau sayang kepadaku bebek Fir'aun, maka janganlah engkau bunuh yang satu nih. Yang lain silahkan, yang satu nih jangan. Aku sayang kepada dia, aku ingin merawatnya. Nah, singkat cerita, akhirnya Musa hidup di istana. Tapi setiap malam Musa menangis saja kerjaannya. Kenapa? Karena Musa ada di masa-masa menyusu. Di masa-masa harus dapat ASI. Asia tak ada pula air susu. Lalu gimana Pak Ustaz? Ya gimana? Promina SGM belum juga lagi ada waktu itu. Nggak ada susu bantu. Nah, terus gimana? Akhirnya tak tahan lagi Fir'aun nih mendengar Musa menangis saja setiap hari. Maka dibuatlah oleh Musa musobakoh ibu susu nasional. Musobakoh artinya perlombaan. Dibuat oleh Musa, oleh Fir'aun baliho besar. Oh, judulnya apa? Perlombaan ibu susu nasional. Iya, Fir'aun buat baliho Pak Ustaz. Enggak, itu cerita saya aja. Mana pula ada percetakan waktu itu. Nah, dibuat sayembara lah namanya. Sayembara. Kumpul semua ibu-ibu yang bisa menyusukan bayi, kumpul ikut perlombaan. Yang menang dapat hadiah yang luar biasa, plus tinggal di istana. Tinggal di istana Fir'aun. Kalau sekarang tinggal di istana negara presiden. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Akhirnya ramai orang yang ikut lomba menyusui anak. Macam Indonesian Idol, pakai nomor, ikut disusukan. Musa nggak berhenti, susukan. Udah ratusan orang mak-mak menyusukan. Nggak ada berhenti Musa. Ternyata dari rombongan yang banyak itu terseliplah seorang perempuan yang bernama Yohanes. Masya Allah, dramatis kisahnya ya. Ada Yohanes. Yohanes nggak tahu, mana pula tahu waktu itu di mana Musa. Karena waktu kotak kayu itu dihanyutkan, nggak pula dipasang GPRS. Di mana keberadaan anak itu nggak juga tahu. Jadi nggak tahu ternyata Musa tadi sudah ada di istana Fir'aun, nggak tahu. Hanya Allah saja yang menggerakkan. Janji Allah apa tadi? Jangan sedih Yohanes, jangan pula engkau risau hati, ku kembalikan balik nanti anakmu itu, kata Allah. Nah, tengok skenario Allah ibu, ketika para bayi laki-laki habis dibantai Fir'aun, tapi dibuat oleh Allah satu skenario, Musa diselamatkan. Jadi untuk hidup ini memang tak bisa kita simsalabim abrakadabra. Harus ada dulu skenarionya. Begitu juga ibu. Pak Ustadz, saya ini ingin anak yang soleh Pak Ustadz, ingin anak yang macam nih Pak Ustadz. Maka Allah buat dulu skenarionya. Capek, lelah, letih, sekolah, mengaji, macam-macam. Pada akhirnya dibuat takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah agak-agaknya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian datang Yohanes. Yohanes nggak tahu kalau itu adalah anaknya sebelumnya. Begitu disusukan, langsung Musa berhenti menangis. Itulah hebatnya bayi, tidak pernah kursus menyusu, latihan menyusu, tapi tahu mana emak kandungnya, mana yang bukan maknya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Janji Allah berlaku. Yohanes tinggal di istana Fir'aun.
kembalilah Musa ke pangkuan Yohanes, walaupun atas nama anak angkat Asia, tapi Musa dilindungi. Begitu Musa beranjak dewasa, beranjak besar, Fir'aun mulai risau. Asia, aku tak tenang ini. Jangan-jangan inilah dia orang yang pernah ada dalam mimpiku yang akan menarik mahkotaku, hancur kekuasaan kita nanti. Jangan-jangan dialah orangnya. Kata Asia, enggak, tidak bebek Fir'aun, enggak, aku enggak percaya itu. Kata Fir'aun, iya, kalau begitu kita tes anak ini, kita tes. Apa tesnya? Kita kasih anak tuh roti, kita kasih api. Nah, ini menarik kisahnya ya. Dikasih roti, dikasih api. Kira-kira mana yang dipilihnya? Kalau dipilihnya nanti roti, berarti anak ini cerdas. Nanti pasti dia akan membuat skenario untuk menghancurkan kekuasaan kita. Kalau dipilihnya roti, tahu dia tuh roti mengenyangkan, enak, nikmat. Tapi kalau diambilnya api, dikunyahnya api, berarti anak ini aman. Akhirnya diletakkan. Musa duduk. Nih ada dua, pilihlah. Hampir-hampir saja tangan Musa menjangkau roti, datang petunjuk wahyu dari Allah. Membelok tangan Musa mengambil api. Dikunyahnya api itu nyami. Akhirnya Musa rusak lidahnya. Karena itulah Musa ngomongnya gagu, gagok kata orang Minang, nggak lancar. Jadi Nabi Musa itu ngomongnya nggak lancar. Asbab Musa ngomongnya nggak lancar, supaya bisa mendakwakan Fir'aun, mengajak Fir'aun ke jalan yang benar, maka dikirimlah satu Rasul lagi yang mendampingi Musa. Itulah adik kontan, adik kandung Musa sendiri, namanya Harun. Harun ngomongnya fasih, tapi tak seberani Musa. Musa tuh kuat perkasanya luar biasa. Sekali pukul orang mati sama Musa. Tapi ngomongnya gagu, bercakap yang baik tak bisa. Karena dulu waktu kecil Musa pernah mengunyah api, asbab Fir'aun mengetesnya. Jadi itulah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang dapat kita ambil pedoman. Apa pedomannya Pak Ustadz? Pedomannya adalah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan risau, jangan gelisah, jangan sedih. Adapun seperti apapun kondisi hidup kita hari ini, barangkali Allah sedang membuat satu skenario indah untuk kita. Macam apa? Macam Musa. Terbayang nggak sama ibu tadi itu? Yohanes yang miskin, maaf, Yohanes yang biasa-biasa saja, lahir anak, sayang betul kepada Musa ini, tapi di zaman itu orang akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Maka risau hati Yohanes, gimanalah caranya nih? Datang petunjuk. Ternyata petunjuk yang datang itu tak pula sedap. Apa? Hanyutkan anak ini. Menengok anak hanyut tuh risau hati luar biasa, hancur, remuk, redam di dadanya. Tapi Allah ternyata punya skenario. Dengan dihanyutkan anak, akan dibuat aliran air itu, angin akan mengarahkan kotak ini ke tempat Asia. Didatangkan cinta di hati Asia, sayang kepada Musa, dibawanya pulang, tinggal di tempat Fir'aun. Selamat bayi yang satu ini dari kejamnya Fir'aun. Ternyata Musa dibuat Allah menangis setiap malam. Maka mau tak mau Fir'aun membuat musabakoh ibu susu nasional, dan akhirnya lomba orang menyusui. Yang lain tak ada bisa membuat Musa hening. Ternyata Yohaneslah yang bisa menenangkan Musa dari tangisannya. Yohanes tinggal di istana, senang, enak, tercukupi semuanya, hidup bersama anak. Anak bebas tumbuh besar, yang lain-lain mati sejak kecil. Indah skenario Allah nih, betul? Nah, jadi itulah pelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan jadi supaya terkenang-kenang oleh kita cerita Musa ini. Jangan lupa besok puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Sebelum Muharram itu puasa kenapa? Karena mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Musa selamat, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Pak Ustadz, ini kan kisah ini belum selesai Pak Ustadz. Belum selesai lagi kisah Musa ini, karena ini baru CD 1. Nah, ini masih ada lagi CD 2, CD 3 nya. Jadi kita lanjutkan di lain waktu.